warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita lanjut belajarnya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saat ini bersama Ustazah Siti, kita akan belajar tentang dongeng. Dan pada pembelajaran saat ini, kalian diharapkan nantinya bisa mengetahui tentang pengertian dongeng, kemudian jenis dongeng, dan unsur dongeng. Dan lebih menariknya lagi, kita akan belajar apa sih unsur-unsur dongeng itu, mencari unsur-unsur dongeng dalam sebuah dongeng. Simak baik-baik ya. Kita awali dengan pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau fiksi tidak benar-benar terjadi. Ciri-cirinya adalah bercerita tentang kehidupan zaman dahulu kala, berisi pesan atau amanat. Tokohnya bisa manusia, hewan, atau tumbuhan, dan memiliki alur sederhana. Lanjut dengan jenis dongeng. Ada 5 ya. Mite, legenda, fabel, hikayat, dan parabel. Apa saja yaitu? Maksud dan contohnya. Jenis dongeng yang pertama adalah mite. Mite yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Contoh Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul. Jenis dongeng yang kedua adalah legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contoh, asal-usul kota Surabaya dan asal-usul kota Banyuwangi. Jenis dongeng yang ketiga adalah fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan hewan. Contoh, kancil dan buaya, semut dan belalang. Jenis dongeng yang keempat adalah hikayat. Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contoh, Hang Tuah dan Putri Kemuning. Dan yang kelima, jenis dongeng itu adalah parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contoh, Malin Kundang dan Hakim yang Adil. Selanjutnya adalah unsur dongeng. Ada 5 ya yang kita pelajari. Ada tokoh, ada latar, ada watak, ada alur, dan amanat. Simak lebih lanjut ya, lebih teliti, karena kita juga akan mempraktekkan mencari unsur dongeng dalam sebuah dongeng. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh yaitu para pelaku dalam dongeng. Jadi siapa saja yang ada di dalam dongeng tersebut. Yang kedua latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana yang ada di dalam dongeng. Jadi ada 2 ya, latar tempat, di mana dongengnya terjadi, dan latar waktu, kapan waktu terjadinya dongeng itu. Yang ketiga, watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Ustazah Siti ingatkan ya, di sini memang ya
tokohnya pasti ada tokoh baik wataknya, ya, kemudian ada jahat atau buruk. Ustazah harapkan lebih diperjelas ya. Baiknya tuh di mana? Misalkan jujur, rendah hati, cerdik, pandai, mandiri. Ya, kalaupun sifatnya jahat atau buruk juga diperjelas. Apa, di mana jahat atau buruknya? Misalkan sombong, angkuh, suka pamer, pelit, pendendam. Ya, ingat diperjelas. Yang keempat adalah alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Ada 3 macam ya. Ada alur maju, ceritanya sudah urut dari pengenalan tokoh, kemudian muncul masalah dan penyelesaiannya. Yang kedua, alur mundur, bisa saja dimulai dari penyelesaian masalah, kemudian munculnya masalah, baru pengenalan tokoh. Yang ketiga, alur maju mundur atau campuran. Bagaimana itu? Bisa saja muncul masalah, kemudian pengenalan tokoh, baru penyelesaiannya. Di situ alur campuran. Yang kelima adalah pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Baik, sekarang kita lanjut mempraktekkan mencari unsur dongeng dalam sebuah dongeng ya. Ustazah pilih dongengnya Pengembara dan Sebuah Pohon. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Bagaimana? Sudah menemukan unsur-unsur dongengnya? Baik, kita bahas ya. Dimulai dari tokoh. Ada siapa saja? Benar, ada 2 orang pengembara dan sebuah pohon besar. Bagaimana dengan latarnya? Ya, ada latar tempat, yaitu di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus. Dan latar waktu, di sini suasananya di hari yang sangat panas, berarti latar waktunya adalah siang hari. Benar. Bagaimana dengan watak tokohnya? Ya, untuk 2 pengembara sifatnya egois, sedangkan sebuah pohon besarnya bersifat bijaksana. Bagaimana dengan alur dongengnya? Benar, alur maju, karena sudah urut ya, dari pengenalan tokoh, kemudian muncul masalah sampai penyelesaiannya. Yang terakhir, unsur pesan dan amanat. Apa pesan dan amanatnya? Ya, kita perlu berterima kasih kepada Tuhan, binatang, dan khususnya kepada sesama manusia. Terkadang manusia tidak menghargai bantuan yang mereka dapatkan. Bagaimana bisa ya mencari unsur dongeng dalam dongeng? Ya, baik. Tugasnya. 1. Simak dongeng berjudul Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. 2. Tentukan tokoh, latar, watak tokoh, alur, dan amanat dalam dongeng tersebut. 3. Foto dan kirim tugas ke Google Classroom.
Jadi, kalian mencari unsur dongeng dalam dongeng yang berjudul Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Baik, Ustazah ulang lagi ya. Tadi sudah belajar tentang pengertiannya dongeng. Apa itu? Iya, cerita khayalan, cerita fiksi, tidak benar-benar terjadi. Apa saja jenis dongeng? Benar, ada mite, legenda, fabel, kemudian hikayat, dan parabel. Apa saja unsur dalam dongeng yang kalian nanti akan kerjakan? Ada 5 loh ya. Ada tokoh, kemudian latar, lalu watak tokoh, alur, dan amanat. Selamat belajar ya. Lanjut dengan mengerjakan tugasnya. Sampai di sini Ustazah Siti menemani belajarnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.